Jangan ngomong. Bung, Jepang sudah kalah. Jika kita tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, sekutu dan Belanda akan mengambil alih. Kita dan seluruh rakyat sudah siap. Mengapa Bung orang masih ragu? Ya, saudara Sukadi benar. Saya setuju. Memang lebih semangat kalian, tapi proklamasi harus direncanakan matang. Jika kita gegabah, Jepang yang masih bersenjata bisa membantai kita. Lebih baik melalui PPKI agar ada dukungan resmi. Kami tidak bisa menunggu lagi. Jika Bung Karno tetap bersikeras menunggu PPKI, itu berarti hanya menjadi boneka Jepang. Lebih baik kita proklamasikan sendiri dari sini. Kami juga ingin merdeka secepatnya, tapi kita membutuhkan koordinasi dengan tokoh lain di Jakarta. Proklamasi tanpa persiapan bisa berujung kekacauan. Rakyat tidak peduli dengan PPKI maupun Jepang. Kita harus merdeka sekarang tanpa campur tangan asing. Saudara Cindy benar, Jepang sudah tidak memiliki kendali apa-apa lagi. Kita proklamirkan sekarang juga. Kalau kita proklamirkan di sini, siapa yang akan mendengar? Jakarta adalah pusat kekuasaan. Di sana, kita bisa libatkan semua pihak, termasuk tokoh-tokoh penting. Bung Karno takut dengan Jepang. Tapi tanpa Soekarno dan Hatta, rakyat tidak akan mengakui proklamasi kita. Mereka adalah simbol persatuan. Kita harus meyakinkan mereka tanpa memaksakan kehendak. Ini bukan soal takut, tapi strategi. Saya bersedia mau proklamasikan kemerdekaan, tapi kita harus benar-benar siap. Silakan masuk. Terima kasih. Saya menyetujui saudara-saudara semua, kita dapat melaksanakan proklamasi besok dengan syarat keamanan Bung Karno dan Bung Hatta. Kita sudah dapat dukungan dari Laksamana Medan. Proklamasi dapat direncanakan besok di sana. Saya setuju dengan Subarjo, asalkan proklamasi benar-benar dilaksanakan. Baik, kita akan kembali ke Jakarta malam ini. Tapi Bung Muda berjanji tidak menghalangi proses ini. Seperti yang kami bincangkan, izinkan kami untuk memakai rumah Anda untuk membuat proklamasi. Baiklah, saya tidak akan menghalangi kemerdekaan Indonesia. Rumah ini aman untuk kalian. Silakan masuk. Kalimat pertama harus tegas. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak berupa ya, tapi harus mengubah. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal mengenai keinginan kebangsaan dan semuanya. Bisa nggak akan ada nama agar ada tulisan legal. Bung Hatta benar, kita perlu rasa yang bisa diterima diplomasi internasional. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kamerherren Sultan Shahriar en Dr. Van Mook. Van de Indonesische delegatie. Een geweldige taak is voor ons samen weggelegd.
Uw voorzitter heeft onlangs het wijze woord gesproken dat het daarbij niet gaat om de vraag van formules in de eerste plaats, maar wel of men bereid is elkander enig krediet te geven. Dengan penandatanganan persetujuan Linggarjati ini sekarang berlaku. Bu, ini bukan kemenangan diplomasi. Kita hanya dapat pengakuan atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara Belanda bebas bentuk negara-negara boneka di wilayah lain. Memang tidak ideal, Bu, tapi dengan kekuatan militer kita yang masih terbatas, ini jangan terjadi sementara. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Saya setuju dengan kata perjanjian ini memberi kita bernapas. Mari kita memanfaatkan untuk menguatkan posisi diplomasi internasional sekaligus membangun kekuatan pertahanan. Tapi saya khawatir dengan reaksi rakyat. Mereka sudah menyebut kita lebih lemah daripada Belanda. Belum lagi taktik Belanda yang terus memecah belahkan dengan negara-negara bonekanya. Oh begitu, kita bertegas. Jika Belanda melanggar perjanjian ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali perlawanan total. 4. Untuk sekarang kita terima dulu perjanjian ini sambil mempersiapkan segala kemungkinan. Tapi kita harus bertindak jika Belanda berkhianat lagi. Dengan tak kalah penting, kita harus segera mengonsolidasi dengan internasional. Dunia belum tahu dari Belanda. Betul. Lihat kawan-kawan Belanda menulis, Republik sudah mati, soal kita masih berdiri di sini. Redfield sudah mengkhianati kita. Sekarang mereka menculik Bung Karno. Dari dulu saya bilang, Belanda hanya paham bahasa bedil. Kita harus balas serangan ini, sekarang juga. Mereka pikir dengan menangkap para pemimpin, kita akan menyerah. Tidak semudah itu. Intan saya sudah siap menghantam dari dalam. Redfield itu cuma tipu muslihat. Kita disuruh mundur dari wilayah strategis. Lalu Belanda menginjak kita lagi. Siapa yang mau percaya Belanda kalau Linggarjati sudah dilanggar? Adil Harta terus saja berunding. Lihat, tidak ada hasilnya. Belanda malah semakin kuat. Kita dikepung. Ekonomi hancur. Dan sekarang pemimpin kita dibodoh. Diplomasi ala syahri. Buku-buku Eropa yang tidak berguna untuk melawan saudara Belanda yang barbar. Agresi pertama bahkan belum cukup bagi mereka. Sekarang Yogyakarta diinjak-injak. Ini bukan perang, tapi pembantaian. Tadi siang saya lihat sendiri tentara Belanda menembaki rakyat yang lari ke sawah. Dan saudara-saudara kita harus dibayar mahal. Kita sudah terlalu lama diam. Lihat negara boneka mereka. Sumatera Timur, Pasundan, semua diciptakan untuk memecah belah kita. Cukup, tidak ada lagi kompromi. Jika pemerintah sudah ditangkap, kita yang harus menjadi ujung tombak revolusi. Saya akan membakar semua pos Belanda yang ada di Jawa Tengah agar mereka tahu Republik masih hidup. Barisan banteng siap turun ke jalan. Solo tidak akan jatuh lagi. Intelijen saya sudah menyusup Markus Belanda. Besok mereka akan mendapatkan hadiah di kamar tidurnya. Untuk Bung Karno, untuk Republik, kita lawan sampai titik darah penghabisan. Perundingan resmi dimulai. Delegasi Indonesia mendapat kesempatan pertama. Atas nama Republik Indonesia, saya menuntut pemerintah RI harus dikembalikan ke Yogyakarta, ibu kota kami asal. Semua tahanan politik dibebaskan, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta. Pengakuan kedaulatan penuh tanpa syarat sebagai negara merdeka. Belanda hanya akan mempertimbangkan itu jika TNI menghentikan semua aksi gerilya dan meletakkan senjata. Indonesia bersedia ikut konvensi Meja-Bunda untuk penyelesaian akhir menerima pembentukan negeri ini tanpa negosiasi. Tuan Van Rooyen,
Kami tidak akan pernah menerima RIS kecuali dengan perserikatan sukarela. Tanpa penghentian gerilya, tidak akan ada pembebasan tahanan. Lalu, mengapa Tuhan membombardir desa kami, padahal kami sudah gencatan senjata Januari yang lalu? Gentlemen, AS mendesak kompromi. Belanda kembalikan Yogyakarta dan bebaskan tahanan. RI setuju ikut KMB dengan prinsip pengalihan kedaulatan. Baiklah, Belanda setuju. 1. Jogja dikembalikan dalam kurun waktu 1 bulan. 2. Tahanan dibebaskan secara bertahap. RI akan menghentikan tembak-menembak jika Belanda tidak provokasi. Ikut KMB dengan syarat kedaulatan penuh sebagai hasil akhir. Disahkan, pernyataan Romroyon resmi berlaku. Atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa, konferensi meja bundar ini resmi dibuka. Tugas kita hari ini bukanlah mengenang luka masa lalu, tapi menulis halaman baru. Kemerdekaan penuh Indonesia melalui jalan damai. Semua pihak telah sepakat untuk berunding dalam kesetaraan. Mari kita mulai. Yang mulia, tuan-tuan dan terhormat, Belanda memahami bahwa saudara tidak dapat pulang kembali, tapi justru karena itu kita harus memastikan bahwa transisi ini terjadi tanpa kekerasan. Kami siap menerapkan kedaulatan dengan syarat hak ekonomi Belanda dan stabilitas wilayah yang terjaga. Maka kita buktikan pada dunia bahwa dua bangsa bisa berpisah dengan martabat. Bapak-bapak sekalian, Indonesia tidak datang ke sini untuk meminta kemerdekaan. Kami sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Yang kami minta hanyalah pengakuan. Jika Belanda sungguh menghargai perdamaian, hentikan segala bentuk agresi, bebaskan tahanan politik, dan coret utang-utang kolonial yang tidak kami perbuat. Mari kita mulai dari landasannya, pengakuan kedaulatan. Belanda bersedia mengakui RIS sebagai negara merdeka. Tuan Willem Drees, apa persyaratan mutlak Anda? RIS harus jamin kebatan hukum untuk aset Belanda dan utang India Belanda sebesar 4,3 miliar gulden adalah tanggung jawab RIS sebagai penerus administrasi. Utang itu hasil eksploitasi kolonial atas rakyat kami. Mengapa NDS harus bayar ongkos penjajahan Belanda? Kami bukan penerus India Belanda. Kami negara baru yang lahir dari revolusi. Kami tidak akan membayar biaya rantai yang mengikat leluhur kami. Bahkan jika itu retorika, faktanya RIS mewarisi infrastruktur gas kereta api, pelabuhan, dan perkebunan. Keadaan gratis. Laporan menteri BBB halaman 42, 73% utang untuk biaya militer kadangkan pemberontakan. Itu bukan infrastruktur, itu alat kerja dasar. Mari kisahkan dua hal. Utang pra 1942 menjadi tanggung jawab moral Belanda. Pasca 1942 dibagi proporsional. RIS ambil alih 1,8 miliar gulden dengan cicilan 30 tahun. Belanda tidak akan menerima 23 miliar, terutama mengingat posisi tawar kami di Irian. Kami tidak pertimbangkan 2,1 miliar dengan jangka waktu 35 tahun. Tuan Hatta, posisi Irian Barat sekarang berada di Belanda dan akan sangat menguntungkan pihak Belanda. Dan kami telah tumpa di sini sejak 1945. Kami semua sudah bersatu, bahkan jauh sebelum proklamasi dibacakan. Lihat realitas, bahasa, budaya, bahkan warna kulit kalian semua berbeda. Tahun 1928, Tuan pemuda dari Sumatera, Jawa, Sulawesi bersumpah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk pecah belah. Politik itu satu hal, tapi ini realitas di sana. Kaya akan sumber daya alam, cadangan mineral terbesar di dunia.
Panglima saya tak akan rela lepaskan itu. Bisakah kita akui dua kebenaran? Papua secara geografis bagian dari Melanesia, tapi secara administratif telah menyatu dengan Hindia Timur selama 50 tahun. Berikan dari waktu 2 bulan untuk negosiasi pertambangan yang adil. 12 bulan. Dan PBB harus menjadi pengawas transisi. Jika tidak, RIS akan bawa isu ini ke Majelis Umum PBB. Semua sepakat, status politik dibahas ulang dalam 1 tahun. Sementara itu, Belanda tetap pegang administrasi sipil, risk tanggung keamanan. Kita telah lewati badai terberat. Kini untuk masa depan hubungan bilateral. Delegasi Belanda punya proposal akhir. Juliana untuk memainkan sebuah persembahan baru Uni Indonesia Belanda, bukan ikatan politik tapi semacam persekutuan sukarela seperti Indonesia saya. Itu eufemisme untuk penjajahan. Kami ingin hubungan setara, bukan hubungan muda baru. Bagaimana jika kita definisikan ulang Uni ini sebagai forum konsultasi tanpa kewajiban mengikat, murni hanya untuk pertukaran pelajar, penelitian bersama, preservasi arsip sejarah. Ratu ini sebagai rekonsiliasi pengakuan bahwa kita pernah salah, tapi tak harus musuh selamanya. Di kampung saya di Sumatera ada peribahasa bersihlah kain di laut, bersuara lagi di tepian. Mungkinlah ini maknanya. RIS terlibat dengan cara ini. Pertama, tak ada sebutan ratu dalam naskah, hanya kepala negara. Kedua, semua tahanan politik dibebaskan sebelum upacara kedaulatan. Semua pihak sepakat penyusunan dokumen konferensi meja bundar akan dibuat berdasarkan pertemuan kita hari ini. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer, laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Jepang sudah kalah. Kita tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, Sekutu dan Belanda akan mengambil alih. Kita dan seluruh rakyat sudah siap. Mengapa Bung Karno masih ragu? Ya, saudara Soekarno benar. Saya setuju. Saya mengerti semangat kalian, tapi proklamasi harus direncanakan matang. Jika kita gegabah, Jepang yang masih bersenjata bisa Kami tidak bisa menunggu lagi. Jika Bung Karno bersikeras
menunggu PPKI. Itu artinya hanya menjadi boneka Jepang. Lebih baik kita keluarkan mereka sendiri dari sini. Kami juga ingin merdeka secepatnya. Tapi kita membutuhkan profit. Kamu tidak bisa menunggu lagi jika Bung Karno tetap bersikeras menunggu PPKI. Itu Kami tidak bisa menunggu lagi jika Bung Karno tetap bersikeras menunggu PPKI. Itu berarti kita menjadi boneka Jepang. Lebih baik kita melakukan sendiri dari sini. Kami juga ingin memerdekakan cukup. Kami setuju pada Bung Subarjo. Sangat proklamasi benar-benar dilaksanakan. Baik. Kita hari ke Jakarta malam ini. Baik. Lihat koran-koran gelas menulis. Republik sudah mati, padahal kita masih berdiri di sini. Renville sudah mengkhianati kita. Sekarang mereka menculik Bung Karno. Dan dulu saya bilang, hanya mau pasang deal, kita harus balas serangan ini, sekarang juga. Mereka pikir dengan menangkap para pemimpin kita akan menyerah, tidak semudah itu. Bukan saya sudah. Tepat. Sekarang kita terima dulu kejadian ini sambil mempersiapkan segala kemungkinan. Tapi kita harus bertindak jika Belanda berkhianat lagi. Dan tak kalah penting, kita harus segera mengonsolidasi dukungan internasional. Fits adalah anomali yang muncul ketika kelas 8 mengerjakan tugas IPS jam 3 pagi. Kalimat pertama harus tegas. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak perlu panjang, tapi harus menggugat. Menanyakan hal-hal mengenai pembinaan kebanggaan dan sebagainya diselenggarakan dengan sama agar terkesan legal. Bung Hatta, kita perlu frasa yang bisa diterima diplomasi internasional.